tersumbat adalah kondisi ketika pembuluh darah dan jaringan di rongga hidung terisi terlalu banyak cairan. Nah, saat hidung bayi tersumbat, pasti sangat mengkhawatirkan karena bayi terlihat sulit bernafas, sulit tidur, sulit makan, namun belum bisa mengeluarkan lendir itu sendiri. Menurut Food and Drugs Administration, bayi di bawah 2 tahun tidak disarankan diberikan obat batuk, pilek, atau pelega hidung yang mengandung dekongestan atau antihistamin karena efek sampingnya. Bayi di bawah 2 tahun disarankan menggunakan cara-cara alami untuk membantu melegakan hidungnya. Nah, bagaimana caranya? Kali ini akan saya jelaskan berdasarkan usia bayi ya Bunda. Nah, bayi baru lahir. Yang pertama menggunakan larutan garam. Nah, larutan garam ini larutan khusus ya, bukan air yang dicampur garam dibuat di rumah. Oke, jadi Bunda bisa menggunakan NaCl ataupun larutan garam khusus yang bisa digunakan untuk hidung tersumbat. Bunda dapat memberikan 2-3 tetes larutan garam pada hidung bayi tersumbat, di mana ini dapat membantu mengencerkan lendir pada hidung bayi sehingga ingus dapat keluar dengan sendirinya. Yang kedua, aspirator hidung. Nah, setelah menggunakan larutan garam, Bunda dapat menggunakan aspirator hidung untuk membantu menyedot lendir dan membersihkan hidung bayi nih. Namun jangan terlalu keras ya, karena bisa menyebabkan iritasi pada selaput lendir hidung. Nah, jadi Bunda bisa menekan aspiratornya terlebih dahulu, baru dilepaskan pada hidung bayi. Proses ini dilakukan 3-4 kali sehari selama hidung bayi masih tersumbat. Yang ketiga, suhu hangat. Nah, perubahan suhu hangat akan melonggarkan saluran nafas bayi sehingga dapat membantu melegakan hidung bayi tersumbat. Bunda bisa menjemur bayi saat pagi hari cukup 20 menit saja. Berendam dengan air hangat selama 10-20 menit serta penggunaan humidifier atau alat untuk melembabkan udara dalam ruangan juga dapat membantu melegakan pernafasan bayi sehingga meredakan hidung tersumbat pada bayi baru lahir. Bayi 6 bulan ke atas. Nah, jika dalam pemeriksaan dokter, bayi tidak mengalami penyakit infeksi kronis serius, penyakit asma, ataupun sumbatan hidung kronis, maka Bunda dapat melakukan proses irigasi hidung atau proses cuci hidung. Proses cuci hidung ini disarankan untuk membersihkan saluran hidung dari lendir dan tergolong aman untuk bayi. Nah, namun ingat ya, Bunda tetap harus berkonsultasi kepada dokter sebelum melakukan proses irigasi hidung ini karena diperlukan cara yang tepat untuk menghindari komplikasi pada bayi. Dan ingat, proses ini hanya boleh dilakukan pada bayi di atas 6 bulan. Karena bayi di bawah 6 bulan belum sempurna refleks pernafasan oral dan refleks batuknya. Sehingga ditakutkan ketika Bunda melakukan irigasi hidung, yang seharusnya cairan itu masuk ke saluran pencernaan ataupun keluar dari rongga hidung, malah masuk ke saluran pernafasan. Nah, bagaimana prosesnya? Yang perlu Bunda siapkan adalah larutan garam. Kondisikan hangat-hangat kuku sekitar 30 derajat Celcius sesuai dengan suhu tubuh. Dan semprotan hidung. Kenapa harus hangat-hangat kuku? Untuk mencegah pembuluh darah saluran pernafasan menyempit. Nah, lakukan saat anak tenang. Dan hindari sebelum atau sesudah makan. Nah, Bunda bisa mensemprotkan 2 mili setiap kali semprot 3 kali per hidung. Jadi satu rongga hidung total 6 mili ya. Yang sebelah kiri 2 mili, 2 mili, 2 mili, disemprot bergantian sekitar 3 detik, lalu diulangi ke bagian hidung sebelahnya. Setelah itu biarkan bayi dalam posisi miring ataupun tegak sehingga lendir dapat dikeluarkan. Nah, hentikanlah proses ini jika bayi merasa tidak nyaman dengan tanda-tanda menangis, meringis, atau menolak proses pembersihan hidung ini karena ditakutkan akan terjadi pemaksaan, iritasi, ataupun trauma pada bayi saat melakukan irigasi hidung. Ya. Bayi usia 1 tahun ke atas, inhalant oil. Nah, sama ya, jika dalam pemeriksaan bayi itu bukan karena infeksi saluran nafas berat ataupun asma,
Bunda dapat menggunakan inhalant oil untuk membantu melegakan sumbatan hidung pada bayi, di mana inhalant oil ini mengandung bahan-bahan alami yang dapat melegakan hidung tersumbat, seperti Olbas Oil for Children. Inhalant oil ini di Eropa menjadi pertolongan pertama dalam menghadapi perubahan 4 musim. Mengandung bahan utama alami, cajuput oil, mentholis mint oil, eucalyptus, dan clove oil yang dapat membantu meredakan gejala hidung tersumbat pada anak-anak. Untuk usia 1-2 tahun, Bunda bisa meneteskan 4 tetes pada tisu atau sapu tangan, lalu dekatkan di hidung agar bisa dihirup oleh bayi. Nah, untuk usia 2 tahun ke atas, bisa menggunakan dosis 8-12 tetes. Bunda juga bisa menggunakan uap air panas. Nah, di mana tempatkan 1 liter air panas dalam baskom, lalu teteskan 8-12 Olbas oil agar uapnya dapat dihirup oleh bayi. Ingat, penggunaan air panas ini harus dalam pengawasan orang tua ya, agar tidak berbahaya pada anak. Jangan gunakan Olbas dalam diffuser karena pemanasan terus-menerus dapat mengubah kandungan dalam Olbas oil. Olbas bisa juga digunakan pada bayi usia 3 bulan ke atas sesuai dengan pengawasan dan petunjuk dokter. Bunda bisa mendapatkan Olbas oil di toko bayi, apotik, dan retail modern seperti Guardian, Boots, dan Sensory. Hati-hati ya Bunda, karena di luar sana, khususnya di marketplace online, itu banyak sekali Olbas for Children yang beredar dan tidak memiliki izin BPOM, sehingga tidak diketahui sumber serta keaslian dan kualitasnya. Pastikan Bunda membeli Olbas for Children yang berizin BPOM dan selalu cek kembali produk yang dibeli. Apakah memenuhi ciri-ciri Olbas for Children yang asli? Nah, ciri-ciri tersebut adalah kemasan Olbas yang berizin BPOM itu merupakan cetakan asli bahasa Indonesia, bukan tempelan ataupun stiker. Hanya ada kemasan 12 mili serta informasi produk dan leaflet petunjuk penggunaan dengan bahasa Indonesia. Serta tentu saja memiliki nomor BPOM di dalamnya. Dok, saya sudah ngelakuin semua cara yang dokter bilang, tapi kenapa ya, hilang cuma sebentar lalu besoknya muncul lagi hidung tersumbat? Hal yang pertama perlu Bunda ketahui adalah penyebab dari hidung tersumbat. Belum tentu karena infeksi sakit, batuk, maupun pilek. Nah, hidung tersumbat dan bersin pada bayi bisa jadi mekanisme alami tubuh bayi melindungi diri dari zat-zat yang dapat mengiritasi hidung, seperti pewangi, asap rokok, debu, bulu binatang, parfum, maupun asap kendaraan. Ini semua bisa mengiritasi saluran hidung bayi sehingga tubuh bayi mengeluarkan lendir untuk mencegah masuknya zat iritan tersebut. Yang perlu Bunda lakukan adalah menghindari zat-zat iritan tersebut sehingga mencegah munculnya hidung tersumbat. Yang kedua, biasanya bayi baru lahir itu mengalami tersedak dari ASI maupun susu formula. Nah, sehingga hidung tersumbat maupun pilek serta suara grog-grog-grog yang muncul pada bayi itu adalah mekanisme alami tubuh untuk mengeluarkan ASI maupun susu formula tersebut. Maka jika ini yang menjadi penyebabnya, Bunda harus benar-benar berhati-hati saat memberikan ASI ataupun susu formula pada bayi. Yang ketiga, adanya infeksi saluran pernafasan atas akibat virus maupun bakteri. Nah, untuk infeksi ini, selama tidak ada demam dan masih lahap makan, biasanya akan sembuh dalam sendirinya pada waktu 1-2 minggu nih teman-teman. Bunda harus segera ke dokter jika bayi menunjukkan nafas cepat disertai demam yang tidak kunjung-kunjung turun walaupun diberikan obat pereda demam, dan demam yang berlangsung lebih dari 72 jam, bibir ataupun kuku terlihat membiru, serta terlihat kulit dan tulang rusuk setiap bayi bernafas. Nah, jika tanda-tanda ini muncul pada bayi Bunda, maka segera konsultasi ke dokter. Jangan ditunda-tunda ya Bunda. Ini beberapa tips yang bisa saya berikan kepada Bunda. Kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan, silakan komentar di bawah. Dan dadah Bunda, see you di video lanjutan ya. Bye-bye.